Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas hasil analisis durasi pekerjaan tugas mahasiswa sebagai tugas besar Alpro. Dan berikut teman-teman saya yaitu David Alamsyah dengan NIM 10.310.24.008, lalu Hasna Maritza 10.310.24.059, dan saya sendiri Muhammad Zahir Bashir 10.310.24.073. Deskripsi masalah. Durasi pengerjaan tugas mahasiswa sangat bervariasi, dipengaruhi oleh tingkat kesulitan materi, kemampuan individu, pengelolaan waktu, dan kompleksitas tugas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola tersebut dengan algoritma pencarian (sequential dan binary search), serta mengidentifikasi durasi ekstrim. Pertanyaan yang dijawab meliputi seberapa cepat mahasiswa tercepat menyelesaikan tugas, siapa yang mengerjakan tepat dalam 2 jam, berapa banyak mahasiswa yang menyelesaikan tugas dalam kurang dari 2 jam, mata kuliah mana yang cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Metode pencarian. A. Pengumpulan data dikumpulkan melalui Google Form, di mana mahasiswa diminta untuk mengisi estimasi durasi (dalam jam desimal) menyelesaikan satu tugas kuliah terakhir yang mereka kerjakan. Pertanyaan meliputi nama lengkap, durasi pengerjaan tugas (dalam jam, contoh 1,5 untuk 1 jam 30 menit), mata kuliah dari tugas tersebut. B. Pembersihan dan persiapan data yang telah dikumpulkan melalui Google Form diekspor dalam format CSV. Kemudian dilakukan pembersihan data dengan menghapus entry duplikat dan kosong, dan menstandarkan format durasi ke bentuk float atau desimal. Pengurutan data untuk keperluan binary search, data disortir berdasarkan kolom durasi. C. Teknik analisis dengan bantuan pustaka seperti Pandas, Seaborn, dan Matplotlib. Analisis mencakup 1. Sequential search yang digunakan untuk mencari mahasiswa pertama yang menyelesaikan tugas dengan durasi kurang dari 2 jam (float). Metode ini membaca data satu per satu dari atas ke bawah hingga kondisi ditemukan. 2. Binary search yang digunakan untuk mencari mahasiswa mengerjakan tugas dengan durasi tepat 2 jam. Metode ini hanya digunakan pada data yang sudah diurutkan. Binary search lebih efisien karena langsung membelah data secara biner. Dan ketiga, titik-titik ekstrim, nilai maksimum (durasi terlama) dan nilai maksimum durasi terlama digunakan untuk mengenali mahasiswa dengan waktu pengerjaan paling ekstrim yang nantinya dijadikan insight tambahan. D. Visualisasi data. Visualisasi dibuat menggunakan histogram untuk melihat distribusi umum durasi pengerjaan tugas di seluruh responden. Barplot untuk menampilkan durasi per mahasiswa dan membandingkan antara mata kuliah. Pengumpulan dan tabel. A. Sumber data. Data dikumpulkan melalui survei online menggunakan Google Form. Survei ditunjukkan kepada mahasiswa dari berbagai jurusan yang sedang menjalani kuliah aktif. Pengisian dilakukan secara sukarela dan anonim untuk menjaga kejujuran respon. B. Jumlah responden. Total jumlah entry data yang terkumpul dan digunakan dalam analisis ini sebanyak 33 responden. C. Format data. Data disimpan dalam format CSV dengan struktur kolom sebagai berikut: nama responden, durasi, lama pengerjaan tugas dibagi jam desimal, mata kuliah, nama mata kuliah dari tugas yang dikerjakan. D. Tabel data. Tabel di bawah ini merupakan cuplikan dari keseluruhan data.
Hasil analisis dan grafik. A. Hasil pencarian dengan algoritma pencarian. Pertama, sequential search. Digunakan untuk mencari mahasiswa pertama yang menyelesaikan tugas dalam waktu kurang dari 2 jam. Hasil memenuhi, yaitu Muhammad Syahir Mubashir dengan durasi 1,5 dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Kedua, binary search. Digunakan untuk mencari mahasiswa yang menghabiskan waktu tepat 2 jam untuk menyelesaikan tugas. Hasil yang memenuhi, Alivia Bunga Patricia dengan durasi 2 jam dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Sekarang kita mencapai pencarian titik ekstrim, yaitu durasi tercepat. Hasil analisis kami menghasilkan mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan durasi tercepat dan durasi terlambat. Yang dimana durasi tercepat bisa dilihat di sini bahwa durasi tercepat diperoleh oleh Muhammad Ridwan, yang dimana durasinya hanya 0,25 di mata kuliah Matematika Street sebagai deskripsinya atau mata kuliahnya. Lalu durasi terlambat diperoleh oleh Zalsabila Reski Amelia Arep dengan durasi 4,5 atau 4 jam setengah. Lalu dengan deskripsi mata kuliah perancangan basis data. Lalu masuk ke fase visualisasi datanya. Di sini kita menggunakan tabel histogram. Bisa dilihat. Selain menggunakan histogram, di sini kami juga menggunakan bar plot sebagai titik hitung durasi per mahasiswa berdasarkan mata kuliahnya dengan total respondennya yaitu 33 mahasiswa. Dari hasil analisis kami bisa diringkas bahwa mahasiswa tercepat bisa menyelesaikan tugasnya dalam 15 menit atau 0,25 jam. Lalu mahasiswa terlama memerlukan 4,5 jam atau 4,5 jam. Banyak mahasiswa menyelesaikan dalam waktu ideal setengah jam atau 2,5 jam, atau bisa dibilang dalam floatnya itu 1,5 sampai 2,5 jam. Dan bisa dianalisis juga bahwa mata kuliah atau deskripsi mata kuliah itu sangat mempengaruhi durasi pengerjaan mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Interpretasi. Berdasarkan data yang telah dianalisis dari 33 responden mahasiswa, kita bisa melihat bahwa rata-rata atau pola umum mahasiswa dapat menyelesaikan tugasnya yaitu berkisaran dengan waktu 1,5 atau 1,5 jam hingga 2,5 jam atau 2,5 jam. Ini bisa menjadi titik normal mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu mahasiswa ekstrim atau mahasiswa tercepat dan terlambat. Kita bisa lihat bahwa di slide sebelumnya bahwa mahasiswa tercepat didapatkan oleh Muhammad Ridwan dengan total jam 0,25 jam atau 15 menit, dan mahasiswa terlama yaitu Zalsabila dengan kurun waktu 4,5 jam atau 4,5 jam. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi jam pengerjaan mahasiswa menjadi sangat lama dan sangat cepat, tergantung pada kesulitan, seberapa sulit tugas bisa dikerjakan, dan juga dengan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Lalu pengaruh mata kuliah bisa mempengaruhi juga dalam pengerjaan mahasiswa. Visualisasi bar plot menunjukkan bahwa mata kuliah algoritma pemrograman memiliki durasi pengerjaan yang relatif lebih pendek. Hal ini bisa terjadi karena tugas-tugasnya bersifat praktik langsung, hands-on, dan mudah dikerjakan oleh mahasiswa yang sudah terbiasa dengan coding. Sementara itu, perencanaan basis data dan matematika distrik cenderung memakan waktu lebih lama. Ini menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut mungkin memiliki tingkat kesulitan konseptual yang lebih tinggi atau format tugas yang lebih kompleks. Efektivitas pencarian data. Dengan menerapkan sequential search dan binary search, pencarian informasi spesifik dalam dataset menjadi lebih efisien. Sequential search cocok digunakan saat data tidak terurut atau untuk menemukan kondisi yang tidak presisi. Misalnya dalam dataset kita yaitu kurang dari 2 jam. Binary search jauh lebih cepat untuk data yang sudah diurutkan, sangat efisien untuk menemukan nilai yang tepat, exact match seperti durasi 2,5 jam.
2,5 jam di sini sebagai titik tengahnya, yaitu antara 1,5 hingga 4,5. Lalu peran visualisasi. Visualisasi membantu menyampaikan hasil analisis secara cepat dan intuitif, mempermudah pembaca untuk melihat 1. Pola umum, 2. Outlier, 3. Hubungan antar variabel seperti durasi dan mata kuliah, seperti yang audiens lihat di slide 10 tadi. Kesimpulannya dari presentasi tadi, berdasarkan hasil analisis data dari 33 responden mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa menyelesaikan tugas dalam durasi antara 1,5 hingga 2,5, yang menunjukkan sebagai jam wajar penyelesaian tugas umumnya mahasiswa. Namun terdapat variasi ekstrim, yaitu pengerjaan tercepat dengan 0,25 jam atau 15 menit hingga sangat lama, yaitu 4,5 jam atau 4,5 jam, yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan, strategi belajar, serta tingkat kesulitan tugas. Tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman cenderung memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan perancangan basis data dan matematika diskrit, yang mungkin disebabkan oleh kesulitan konseptual yang lebih tinggi atau format tugas yang lebih kompleks. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau terlalu cepat dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.